368, Madu untuk Rea. Acara siraman berlangsung dengan disaksikan keluarga terdekat dan orang-orang kepercayaan Erlina saja. Raditya dan Elina tidak mengizinkan orang asing ikut menyaksikan acara siraman karena takut hal buruk terjadi pada Rea. Nampak, sekitar 50 orang hadir dalam acara tersebut. Sebagian dari mereka adalah kerabat Erlina, keluarga besan dan yang lainnya pekerja serta orang-orang yang bertugas mendokumentasikan acara tersebut. Dingin. Raditya bertanya pada istrinya yang tengah dikeringkan dengan kain batik 7 lapis. Rea menggelengkan kepala. Bibirnya tersenyum memperlihatkan kebahagiaan dan rasa leganya karena sudah berhasil menjalani prosesi 7 bulan yang baru saja dilakukannya. Aku tidak mengerti, kenapa harus ada acara seperti ini untuk wanita hamil. Memakai kemben, disiram air dingin bertabur bunga, belum lagi pura-pura berjualan. Kamu pasti kelelahan. Raditya menatap istrinya dengan tatapan khawatir. Rea, Erlina, Nena dan Meilani tertawa. Nampak, beberapa wanita yang sedang membantu Rea pun mengulum senyum. Raditya terlalu berlebih mengkhawatirkan istrinya. Dari awal acara dimulai, Raditya sudah protes dengan Rea yang harus pura-pura berjualan makanan, belum lagi saat istrinya disiram air dingin. Wajah Raditya pucat melihatnya. Dia takut istrinya kenapa-kenapa. Raditya hanya mampu menahan diri saat melihat istrinya bergidik kedinginan. Andai dia tahu acara 7 bulan yang Erlina siapkan begitu kental dengan nuansa adat, mungkin dia sudah menolaknya. Tidak ada salahnya melestarikan adat. Lagi pula, ini hanya untuk anak pertama, tutur Meilani pada keponakannya. Raditya mendelik. Baguslah. Karena setelah ini aku tidak akan menyetujui acara semacam ini. Raditya mengambil kasar kain dari tangan pekerja, lalu membalutkannya pada badan Rea. Saatnya istirahat. Aku tidak mengizinkanmu berbicara dengan siapapun. Kamu harus menyimpan tenagamu untuk acara nanti sore. Rea mencebikan bibir. Dia ingin ditemani ibunya. Setidaknya, biarkan mamah menemaniku. Siapa yang akan membantuku melepas ini? Rea memegang bunga melati di kepalanya. Aku yang akan melepasnya. Aku juga akan membantumu berpakaian. Raditya mengangkat tubuh Rea tanpa peduli protesan istrinya. Nampak, wajah Rea merah karena kata-kata dan sikap suaminya. Dia pun menyembunyikan wajahnya dalam dada Raditya. Kamu membuatku malu, keluh Rea, namun Raditya tidak peduli. Dia beranjak pergi menuju lantai atas. Manisnya, Pak Radit memang pria idaman. Sudah tampan, sayang istri lagi. Uji Nina dengan suara lantang. Sontak, Franz mendelik. Kamu pikir aku tidak sayang istri? Nina meringis, lupa kalau Franz ada di sebelahnya. Bukan begitu maksudku. Aku hanya tidak baik memuji pria lain saat sudah menikah. Kamu mau kalau aku memuji wanita lain di hadapanmu? Franz menatap tajam istrinya. Nina mendesah. Bukan begitu maksudku. Aku hanya senang melihat sikap Pak Raditya pada Rea. Mereka roman. Berisik. Nina terperanjat saat Franz tiba-tiba menggendongnya. Matanya mengerjap melihat jarak wajah Franz yang sangat dekat dengannya. Kap. Jantung Nina berdebar saat Franz tiba-tiba mengecupnya. Terdengar sorakan dan suara tawa dari orang-orang yang berada di sekitar mereka. Sontak, Nina menundukkan kepala. Malu dengan kelakuan suaminya. Apa begini sudah romantis? Tanya Franz dengan senyum mengembang. Nina berdeci sambil mencubit dada Franz. Kamu membuatku malu. Kalau begitu kita ke kamar. Kamu bisa sembunyi di sana. Dengan santainya, Franz menggendong istrinya berjalan menuju kamar. CK. Dasar pengantin baru, cibir Nena. Dia menyikut Meilina yang terperangah melihat sikap putranya. Astaga anak itu. Dia membuatku malu. Meilani mengusap tengkuk seraya menyapukan pandangannya pada para tamu. Bibirnya memaksakan senyum. Meminta pengertian dari orang-orang yang kini sedang membicarakan putranya. Mei, ajak besan kita untuk istirahat. Masih lama menuju acara. Kita juga harus menyiapkan tenaga, Tita Erlina. Dia pergi tanpa melirik Nena sedikitpun. Dasar keluarga es batu. Nenek dan cucu sama saja. Cibir Nena dalam hati. Tapi, Nena sama sekali tidak tersinggung dengan sikap dingin Erlina dan Raditya. Dia tahu, mereka sudah berbaik hati mengizinkannya datang. Bagaimana kalau kita mengobrol di taman? Sebenarnya, aku masih harus memantau persiapan untuk acara,
ajak Meilani pada Nena dan Hana. Kedua wanita yang baru saling mengenal itu pun mengangguk. Mereka pergi membuntuti Meilani yang berjalan keluar rumah. Begitu duduk di kursi taman, Nena segera mengirimkan video dan beberapa foto Rhea saat acara siraman pada Rendra dan Azalea. Kemudian, dia terlibat percakapan dengan Meilani dan Hana. Dalam waktu singkat, para media merilis acara 7 bulan yang Rhea dan Raditya lakukan. Meilani membocorkan beberapa foto dan video untuk dibuat pemberitaan. Berita tersebut meledak, banyak orang yang mengucapkan selamat pada keluarga Atmaja dan keluarga Nandraswara. Mereka berbondong-bondong memberikan doa untuk Rhea dan bayinya. Sial, harusnya acara itu tidak pernah terjadi. Pramono yang melihat berita tentang Rhea, geram. Cemburu melihat kebahagiaan Rhea dan Raditya dalam foto yang disebar oleh media. Andai saja Talita becus melakukan tugasnya, pasti saat ini bayi dalam perut Rhea sudah mati. Tangan Pramono terkepal, teringat dengan mantan rekannya yang melarikan diri. Tatapan Pramono tertuju pada rumah Nita. Cepatlah keluar, wanita bodoh. Aku butuh bantuanmu untuk segera menemui kekasihku, desis Pramono tidak sabar. Tuan, apa kita akan terus berdiam di sini? Pramono melirik pria tua yang duduk di belakang kemudi. Saat ini, dia berada di dalam taksi. Setelah melihat para pria yang menjaga Nita, Pramono bergegas mencari taksi. Dia berniat menjebak Nita dalam taksi yang dipakainya. Dengan cara itu, Pramono yakin para pria yang menjaga Nita tidak akan sadar dengan keberadaannya. Bersabarlah. Aku juga sudah tidak sabar menunggu wanita itu keluar. Ketus Pranowo setengah membentak. Pria tua itu terperanjat. Dia pun mengatupkan bibir. Tidak mau membuat pelanggannya bertambah marah. Beberapa menit kemudian, Nita terlihat keluar dari rumah. Dia berjalan menuju pagar. Nampak, wanita itu memakai gaun ungu dengan riasan di wajahnya. Cih, dasar wanita murahan. Dia pasti berdandan untuk Bram. Pramono mengeratkan rahang. Teringat dengan pria yang berhasil mengalahkannya mendapatkan Nita. Pramono melirik supir taksi melalui kaca spion depan. Ayo jalan. Berhenti di depan wanita itu. Titah Pramono. Tidak perlu diperintah 2 kali, supir taksi segera melajukan mobil sesuai arahan Pramono. Di depan rumah, Nita tersenyum melihat foto Rhea dan Raditya yang terlihat mesra. Rhea memang sangat beruntung. Derajat sosialnya naik setelah orang-orang tahu dia menantu keluarga Atmaja. Sekarang, banyak orang yang menjadi penggemarnya. Nita membaca setiap komentar yang diberikan orang-orang pada Rhea. Muncul rasa iri dalam hatinya. Andai Pak Radit menginginkan istri kedua, aku mau menjadi madu Rhea, gumam Nita. Dia menggeleng saat menyadari kata-katanya. Mana boleh merebut suami teman sendiri. Nita tertawa seraya memukul keningnya. Melihat taksi yang mendekat, Nita pun tanpa ragu menyetopnya. Nita masuk ke dalam taksi. Dia terperanjat melihat pria yang berada di dalamnya. Pak Pramono. 369, membuatnya patuh. Pramono menyeringai. Halo Nita, sudah lama kita tidak berjumpa. Nita gemetar mendengar suara Pramono. Dia beringsut mundur seraya meraih handle pintu, namun Pramono lebih dulu memegang tangannya. Jalan, titah Pramono pada supir. Tidak, turunkan aku. Aku tidak jadi naik, jerit Nita panik, tapi supir taksi hanya mendengarkan perintah Pramono. Lepas. Aku mau turun. Nita berusaha melepaskan diri. Dia berteriak minta tolong, namun keadaan taksi yang kedap membuat suaranya teredam. Tidak terdengar sampai luar. Pramono memperhatikan mobil di belakangnya. Para penjaga Nita masih mengikuti, namun mereka tidak menyadari bahwa Nita dalam bahaya. Diam, jangan berisik, atau aku akan membuat wajah cantikmu cacat untuk selamanya. Ancam Pramono seraya mencengkeram rahang Nita. Sontak wanita itu ketakutan. Pramono menyeringai, melihat mangsanya mulai jinak. Dia melepaskan cengkraman tangannya, lalu menarik pinggang Nita mendekat. Pramono merebahkan kepalanya di atas bahu Nita. Dia memejamkan mata, menghirup bau tubuhnya. Tubuhmu wangi, ujar Pramono. Dia mengecup pipi Nita. Lepas. Aku mohon jangan sakiti aku, pinta Nita ketakutan. Nampak, air mata mengalir dari matanya. Pramono tertawa. Dia mengusap air mata di wajah Nita. Kap, tidak perlu menangis. Aku tidak akan menyakitimu selama kamu menurut padaku, bisik Pramono.
Sejenak, Pramono memperhatikan wajah Nita yang dipenuhi air mata. Nita dan Rea memang hampir mirip. Dari segi wajah mereka sama-sama cantik dan bentuk badan mereka pun tidak jauh berbeda. Hanya satu hal yang membedakan mereka, walau Rea terlihat lemah, tapi dia wanita kuat dan pemberani. Rea menantang untuk ditaklukkan, sedang Nita terlalu penurut. Wanita itu terlalu lemah dan tidak menantang sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mendatangiku? Tanya Nita terisak. Masih takut dengan keberadaan Pramono. Aku ingin kamu membantuku, jawab Pramono. Dia menjauhkan wajahnya dari Nita, lalu menatap wanita di hadapannya dengan serius. Bantu aku mendekati Rea. Rea, mata Nita membulat. Pramono sungguh gila. Sadarlah. Rea sudah menikah dan sebentar lagi akan melahirkan. Seharusnya, kamu tidak lagi mengharapkannya. Pramono geram. Giginya bergemeletuk karena marah. Bukan itu jawaban yang dia inginkan. Pramono kembali mencengkeram rahang Nita. Aku tidak perlu nasihat darimu. Aku dan Rea saling mencintai. Seharusnya, Raditya tidak mengekang Rea. Dia sudah merebut Rea dariku. Mata Nita membulat. Kaget dengan ucapan Pramono. Dia tidak pernah menyangka kalau Rea menaruh hati pada Pramono. Tapi, apakah itu benar? Bukankah Rea sangat mencintai suaminya? Nita ragu dengan ucapan Pramono, tapi di sisi lain Nita juga meragukan kesetiaan sahabatnya. Masih teringat dalam benak Nita bagaimana penampilan Rea saat melamar kerja di Atma Corp. Dari penampilannya saja, Nita yakin waktu itu Rea tidak akan diterima kerja. Tapi hal yang mengejutkan terjadi, Rea diterima dan bahkan ditempatkan sebagai sekretaris CEO. Apakah diterimanya Rea waktu itu ada hubungannya dengan Pramono? Rea menggoda Pramono hingga Pramono meloloskannya dalam seleksi. Batin Nita bertanya-tanya. Jangan bicara sembarangan. Rea sangat mencintai suaminya, kamu hanya menghayal. Ujar Nita. Menyangkal ucapan Pramono seraya menepis pikiran buruknya tentang Rea. Emosi Pramono semakin meluap. Tangan kanannya menjambak rambut Nita dan tangan kirinya masih mencengkeram rahangnya. Aku tidak menghayal. Rea selalu tersenyum dan berbicara manis padaku. Dia mencintaiku dan aku mencintainya. Karena itu, kamu harus membantuku. Pramono menarik rambut Nita hingga membuatnya kesakitan. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Nita. Jika kamu tidak mau membantuku, maka kamu harus menggantikan Rea di ranjangku. Nita meronta. Tubuhnya gemetar. Dia terkesiap saat tiba-tiba Pramono mencumbu dirinya. Mengecupi lehernya, lalu membuka bagian atas gaun yang dipakainya. Nita meronta saat Pramono memainkan benda kenyal di dadanya. Lepas. Brengsek. Lepaskan aku. Teriak Nita. Dia menjambak rambut Pramono. Namun, tenaga pria itu begitu besar. Pramono terus melancarkan aksinya melecehkan Nita. Sialan. Kamu merusak rambutku, bentak Pramono. Dia melepaskan Nita setelah puas bermain dengan dada bagian atasnya. Pramono mengusap kepalanya yang sakit karena dijambak Nita. Tanpa rasa bersalah, dia merapikan penampilannya yang acak-acakan seraya menyapa kaca spion. Dasar brengsek. Isak Nita seraya beringsut mundur hingga punggungnya menempel di pintu mobil. Tangannya menutupi bagian atas dadanya yang terbuka. Pramono menyeringai. Tidak peduli dengan umpatan dan ketakutan Nita. Dia melirik supir taksi. Apa semuanya terekam dengan baik? Nita mengernyit. Bingung dengan pertanyaan Pramono. Dan lagi, dia baru sadar kalau supir taksi ternyata memakai headset untuk menutupi telinganya. Pantas saja, orang itu tidak menolongnya saat tadi Pramono melecehkannya. Pria tua di belakang kemudi melepas headset yang dipakainya. Bagaimana Tuan? Tanyanya. Tidak mendengar perkataan Pramono sebelumnya. Apa semuanya terekam dengan baik? Ulang Pramono. Pria tua itu tersenyum. Dia melepas chip kecil dari kamera yang terpasang di batang spion mobilnya, kemudian menyerahkannya pada Pramono. Seharusnya terekam dengan baik, Tuan. Nita menatap nanar memory card yang supir taksi berikan pada Pramono. Dia semakin ketakutan. Nita merasakan firasat buruk. Pramono memasang memory card di ponselnya. Bibirnya menyeringai saat melihat video singkat yang tersimpan dalam chip hitam berukuran kecil itu. Pramono menarik tangan Nita, memaksanya mendekat. Dia memperlihatkan apa yang tadi dilihatnya seraya menaikkan volume ponselnya. Bagaimana menurutmu? Hasil video ini bagus bukan? Tinggal sedikit edit saja,
ini akan laku di pasaran. Seorang wanita dan pria berbuat mesum di dalam taksi. Pasti akan banyak orang yang menyukai penampilan kita, tutur Pramono dengan seringai jahatnya. Nita menggeleng. Air matanya mengalir. Bibirnya terlihat gemetar. Dilihat dari sisi manapun hanya wajahnya yang terekam dalam video itu. Walau Nita sedang meronta, tapi jika suara dalam video itu dimatikan, maka akan terlihat seperti Nita yang lebih agresif dari Pramono. Nita melirik Pramono dengan wajah memelas. Aku mohon, hapus video itu. Jangan sebarkan. Nita tidak bisa membayangkan masalah yang harus dihadapinya, jika video itu tersebar. Bukan hanya dirinya yang malu, tapi keluarganya di kampung pun pasti malu. Tolong, hapus video itu. Pramono tergelak. Dia tertawa senang. Rencananya menjebak Nita berhasil. Pramono sudah belajar dari dua wanita yang meninggalkannya begitu saja, mereka pergi karena Pramono tidak memiliki sesuatu yang membuat mereka takut. Pramono tidak mau jatuh pada lubang yang sama, cukup Azalea dan Talita saja yang mencampakkannya. Kali ini, Pramono sengaja menyiapkan jebakan untuk membuat Nita patuh dan mengikuti segala keinginannya. Aku tidak akan menghapus video ini, ujar Pramono. Tapi kamu tenang saja, aku akan menyimpannya dengan baik, hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tapi, Pramono menjeda perkataannya. Dia menatap Nita sambil menyeringai. Tetapi apa? Tanya Nita terbata. Bantu aku mendekati Rea. Ikuti semua perintahku dan patuhi aku. Kamu juga harus membantuku agar tidak ada seorang pun yang sadar tentang keberadaanku. Bersambung.